in audio. Tos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita kelak di akhirat akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini saya akan reminder atau mengingatkan kembali kepada sahabat BSI salah satu kunci dunia akhirat yaitu menjadi seorang nurul walidaini, yaitu adalah seseorang yang berbakti kepada orang tua. Pada pada akhir ini saya sah dengan beberapa berita yang memberitakan tentang seorang anak yang eh, menganiaya orang tuanya hanya karena tidak diberikan apa yang dia mau. Sering sekali akhir-akhir ini saya merasa eh, sebagai seorang anak kita itu terkadang kurang berbakti kepada orang tua atau mungkin malah melawan eh, dalam hal-hal yang orang tua itu tidak memberikan restu atau ridho pada kegiatan yang akan kita jalani. Pada untuk kali ini saya akan menyampaikan yang pertama itu pentingnya berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah cara berbakti kepada orang tua. Eh, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nyela Allah seseorang, nyela Allah dan nyela Allah." Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tak masuk ke surga." Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwa adalah Allah seseorang yang dia apabila memiliki orang tua atau orang tuanya masih ada di usia lansia maka dia tidak merawatnya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menekankan atau menghimbau kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua bahkan ketika orang tua itu sudah usia lansia ataupun bahkan ketika kita sudah memiliki pasangan atau jauh dari orang tua sekalipun. Selanjutnya yaitu manfaat berbakti kepada orang tua. Sebenarnya banyak sekali manfaat berbakti kepada orang tua, tapi saya hanya meng-highlight tiga ini karena menurut saya tiga ini sangat penting untuk kunci sukses di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu kemudahan dalam segala kebaikan. Pada hadis riwayat Tirmizi nomor 1899 berbunyi keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Pada di sini dijelaskan bahwa ridho orang tua itu setara dengan keridhaan dari Allah. Apalagi menyangkut hal-hal yang baik untuk kita. Jadi ini reminder untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat Messi, bahwa kita itu eh, harus selalu meminta restu kepada orang tua kita. Karena restu dan doa orang tua kita itu bisa jadi itulah yang mempermudahkan jalan kita menuju ke tujuan kita. Selanjutnya itu memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5986 dan Muslim nomor 255
7. Siapa yang ingin didapatkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Nah, pasti sahabat BSI di sini banyak sekali yang mungkin karena sudah berkeluarga ataupun merantau, itu pasti jauh dari orang tua. Nah, sesungguhnya silaturahmi itu sekarang mungkin lebih mudah karena kita bisa memberikan kabar melalui online atau WhatsApp, video call, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya reminder saja bahwa mungkin kabar sekecil apapun dari kita kepada orang tua, itulah yang menenangkan hati orang tua kita. Jadi, sebisa mungkin ketika kita mau melakukan apapun, baik melakukan terutama hal-hal yang tidak biasa kita lakukan, misal saya tidak biasa untuk ke pantai. Nah, saya karena jauh dari orang tua saya, karena saya merantau, sebaiknya itu kita mengabari kepada orang tua bahwa Pak, Bu, hari ini saya mau pergi ke pantai bersama teman-teman dan lain sebagainya. Nah, kabar seperti itulah yang mungkin orang tua kita itu butuhkan untuk ketenangan hatinya, seperti itu. Dan ketiga adalah pintu masuk surga. Ini hadisnya sama seperti hadis yang awal tadi, yang dimana kita harus merawat atau berbakti kepada orang tua sampai akhir hayat orang tua kita. Karena bisa jadi dengan kita merawat dan berbakti dengan orang tua kita, itu adalah salah satu kunci kita nanti dipersilakan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua. Sama juga, sebenarnya cara berbakti kepada orang tua itu sangatlah banyak ya. Tapi saya di sini hanya men-highlight 4 hal yang dimana ini cukup penting. Yang pertama, taat kepada orang tua selama tidak dalam maksiat. Jadi, misalkan orang tua kita menyuruh atau menghimbau kita hal-hal yang baik, itu sebaiknya kita lakukan, kita dengarkan dan kita lakukan. Eh, dan tidak membangkang kepada eh, hal-hal baik tersebut. Yang kedua yaitu bertutur kata lembut dan tidak menyakiti hati. Nah, mungkin banyak di sini, terutama saya, yang lupa ketika berbicara dengan orang tua. Nah, itu bertutur kata yang baik dan sopan itu sangat diperlukan. Walaupun kita merasa kita memiliki pendidikan yang lebih atau kita mungkin merasa kita lebih tahu hal itu. Nah, itu sebaiknya kita mengedukasi atau menyampaikan kepada orang tua itu dengan baik, lembut, dan sopan. Yang ketiga yaitu mendoakan mereka setiap waktu. Nah, eh, doa anak yang sayang orang tuanya itu mungkin adalah doa yang sangat dibutuhkan oleh orang tuanya. Karena bisa jadi misal orang tua kita sudah wafat atau tiada, mungkin yang mereka butuhkan adalah doa-doa dan perbuatan baik dari anak-anaknya. Yang ketiga, yang keempat, melanjutkan kebaikan mereka setelah wafat. Nah, eh, bisa jadi hal-hal baik yang kita lakukan itu menjadi amal jariah untuk orang tua kita ketika nanti wafat. Jadi senantiasalah berbuat kebaikan, apalagi itu adalah kebaikan yang biasanya dilakukan oleh kita, lalu kita teruskan, insya Allah hal-hal baik itu akan menjadi pahala juga untuk orang tua kita dan mempermudah umur ataupun hisabnya. Selanjutnya, Allah di sini berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu bapak.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan sesuatu keduanya perkataan ah, janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Mungkin itu sekian kultum singkat dari saya. Bila ada kurang ya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.